Hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan bersama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini senantiasa diawali dengan bersama-sama kita tergerak hatinya untuk melakukan ibadah salat subuh berjamaah. Nikmat yang sangat besar, bahkan diawali dengan bersama-sama melaksanakan salat qabliyah subuh ya, atau disebut juga dengan salat sunnah fajar. Salat sunnah yang dikerjakan dengan ikhlas yang tulus akan dinilai Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, besar sekali kenikmatan, keberkahan, rahmat Allah senantiasa untuk kita semuanya. Mari terus senantiasa tidak mengurangi semangat kita di setiap bangun pagi untuk membiasakan diri melakukan salat qabliyah subuh dengan ikhlas dan tulus, kemudian subuh berjamaah. Dalam beberapa kajian hadis pun ada bahwa salat-salat sunnah yang sangat ditekankan ini senantiasa semestinya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dilaksanakan. Jangan disepelekan. Ada qabliyah subuh, ada qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ada yang menyatakan qabliyah asyar, ada yang muakkadnya lah ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Ini terus senantiasa syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, menjadikan kita lebih semangat terus disyukurinya. Salawat iring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kepada syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai melanjutkan kegiatan kitab Nasaihul Ibad, mari bersama-sama baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengarang kitab bermanfaat untuk ilmunya untuk kita semuanya, dan kita pun senantiasa bisa mengamalkan ilmunya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita semua pun senantiasa memberikan lindungan, ridha dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kemudahan menempuh hidup di dunia dan mudah menempuh hidup di akhirat nanti. Amin. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Nasaihul Ibad ini sudah masuk kepada maqalah yang ke-28. Ustaz Watoni, ini saya mohon maaf, kacapannya salah bawa. Iya, nggak bisa baca. Sebentar. Ada kacamata plus ya Pak? Ada yang punya? Plus ya? Iya. Minus berapa? Plus berapa? Plus 1,5. Wah, iya. Iya. Boleh. Maaf ya Pak, maaf.
Kitab Nasihul Ibad, kitab yang berkaitan dengan nasihat-nasihat untuk para hamba yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini untuk kita semuanya, untuk bersama-sama memperbaiki akhlak kita, terlebih hati kita. Bacanya gimana ya? Saya lihat di mobil. Nggak sama kayak asli hebat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nasihat hebat tinggal 3 makalah lagi ya. Makalah lagi ada 28, 29 dan 30. Nanti masuk ke bab sulasi, bab yang 33. Kesempatan kali ini kita coba membahas masalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terlebih di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an surah Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah nyatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Yawma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah ciptakan langit dan bumi, ada 12 bulan Allah ciptakan. Kemudian dalam 12 bulan itu ada minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang dimuliakan Allah itu dipesan Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali berbuat zalim di 4 bulan yang dimuliakan Allah. Ibnu Malik menyebutkan bahwa barang siapa orang yang berbuat zalim di 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia berbuat kemaksiatan, ia berbuat dosa, maka kelipatan dosanya Allah berikan bagi mereka yang berbuat maksiat dan kezaliman. Namun sebaliknya, barang siapa orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal muamalah yang baik, beramal soleh yang baik, maka amal soleh yang dikerjakan pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari berlomba-lomba di bulan yang dimuliakan Allah. Itu apa saja? Bulan yang dimuliakan Allah dari 12 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Pertama adalah bulan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, satu lagi adalah Rajab. Insyaallah diingat ya Pak. 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulqa'dah, orang menyampaikan atau orang berkata bulan ini disebut dengan bulan Hafid ya. Ini orang-orang daerah kita ini dalam bulan Hafid. Ya, Hafid itu bulan kejepit ya. Kejepit di antara 2 Idul Aid itu ya. Kejepit di antara 2 Aid, 2 hari raya. Iya, Idul Fitri dan Idul Adha. Tengah-tengahnya ada bulan, namanya bulan Hafid. Ini jarang sekali terkadang orang melaksanakan perayaan tertentu ya, karena orang bilang Hafid ini bulan apes. Tahu kenapa apes? Padahal dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada syukuran, enggak boleh ada pernikahan, enggak boleh ada macam-macam. Kalau mau nanti setelah hari raya besar, maksudnya hari Dzulhijjah, ingat bulan Dzulqa'dah, ada bulan Hafid, ada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bulan Dzulhijjah. Ini
bulan haji, orang menyampaikan bulan haji. Bulan haji bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah. Orang daerah bilang bulan Suro. Satu lagi yang terpisah, salah satu mutawaliyat, satu yang tiga berurutan, yang satu terpisah, ini bulan Rajab. Dalam menghormati, memuliakan, di mana Allah memuliakan bulan-bulan tersebut, maka idealnya orang yang mengharapkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ikut memuliakan bulan yang dimuliakan Allah. Tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat. Sekalipun memang di bulan-bulan yang lain pun memang tidak boleh berbuat maksiat, tapi ini jauh lebih dikhususkan karena Allah muliakan bulan yang empat bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang perlu dipersiapkan kita berkaitan dengan bulan yang dimuliakan Allah untuk bulan Dzulhijjah semuanya. Rasulullah SAW pernah bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila ibn Adam yawm an-nahri 'amalan habba ila Allah ta'ala wa ila Allah 'azza wa jalla min man haraqat az-zamin. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, amalan yang paling utama, amalan manusia di hari nahar, di hari Idul Adha, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengucurkan darah hewan kurbannya. Berarti pemotongan hewan kurban, orang yang berkurban, orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, dan berkali-kali saya sampaikan bahwa kurban bukan perihal kemampuan, tapi kurban adalah perihal kemauan. Mau tidak, bukan kemampuan. Orang yang hidup pas-pasan saja bisa berkorban. Orang yang hidup sederhana pun bisa berkorban. Di daerah yang rumahnya tidak berlantaikan, bahkan tidak disemen ya. Di daerah yang rumahnya masih bilik, bahkan di daerah yang rumahnya masih sungguh sangat sederhana, tidak punya handphone, tidak punya motor, bahkan tidak punya TV bahkan, tapi perihal kurban adalah perihal kemauan, bukan kemampuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan diiming-imingi hadis dari Rasulullah SAW, korban kelak nanti akan datang dengan tanduk-tanduknya, lipat gandakan dari bulu rambut-rambut hewan kurban sebagai amal ibadah yang terbaik, akan menghantarkan ia keselamatan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala di hari nahar adalah kurban. Jangan rusak ibadah kurban yang dilakukan. Tentu yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang bisa menghancurkan, meluluhkan niat yang terbaik dari kurban yang senantiasa orang lakukan, bahkan tiap tahun lakukan. Niat berkurban, kalau kita melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kautsar. Al-Kautsar surah yang terpendek ya Pak dalam Al-Qur'an. Hanya 3 surah, 3 ayat.
3 ayat dalam Al-Quran, itu surah Al-Kawthar. Ada yang pendek lagi, surah Al-Ikhlas, tapi 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi Al-Kawthar 3 ayat. Inna a'tainakal kawthar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asbabun nuzul dari Al-Kawthar ini adalah karena saat itu Rasulullah dalam kondisi terhinakan, dihina, dicaci maki, karena dianggapnya bahwa Rasulullah dan umatnya termasuk lemah, sedikit. Ada pula yang meriwayatkan bahwa Al-Kawthar turun karena Rasulullah nggak mempunyai keturunan, Pak, yang laki-laki ya. Siapa namanya yang wafat? Qasim sama Ibrahim. Ibrahim Qasim wafat. Yang ada perempuan semua 4-4-nya ya. Yang laki-laki semua wafat. Sehingga orang Arab kalau seandainya anak yang laki-laki wafat atau tidak punya anak laki-laki, ini dianggap terhinakan, nggak punya penerus. Inilah turun ayat akhirnya. Ketika turun ayat akhirnya, Rasulullah bangga dan senangnya. Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami, Allah selalu melibatkan kata-kata yang lain. Inna, kami. A'tainaka, memberikan kepada kamu wahai Muhammad al-kautsar. Ada yang dimaknai telaga kautsar, ada yang dimaknai nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah, li rabbika, karena Tuhanmu. Salat karena Allah. Dalam tafsirnya fasalli li rabbika ini, fasalli yang diperintahkan maksudnya salat Idul Adha, ya Pak. Fasalli li rabbika, perintah salat yang diperintahkan Allah maksudnya adalah salat Idul Adha. Berarti salat Idul Adha diperintahkan. Wanhar, dan berkurbanlah. Perintah salat Idul Adha, perintah wanhar ini ada yang menyatakan bagi yang mampu untuk wanharnya hukumnya wajib, berkurban hukumnya wajib. Sebagian besar hukumnya adalah sunnah muakkad. Salat Idul Adha juga sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Fasalli li rabbika wanhar, perintah Allah Subhanahu wa taala tentu bagi mukallaf, orang yang terbebani dengan perintah Allah. Wanhar pula diperintahkan bagi orang yang sudah terbebani dengan perintah Allah, berkorban. Ada segelintir kelompok yang niat berkorban untuk anak yang masih kecil. Ada orang berkorban gantian, Pak. Sekarang bapaknya, tahun depan ibunya, tahun depan lagi anaknya, bahkan anak yang kecil pun atas nama anak kecil ia kurbankan. Jangan menjadi rusak niat kurban menjadi sedekah karena lantaran salah niat. Di Al-Kahfi insyaallah enggak ada ya. Jadi bapaknya, ibunya, kemudian anaknya, bahkan anak yang belum kecil sekali, ini niat kurban buat anaknya. Sah tidak anak untuk kurban bersama anak? Halo? Sah tidak, Pak? Kurban atas nama anak yang masih kecil. Sudah dapat perintah belum dia sama Allah? Itu masalahnya. Sudah dapat perintah Allah belum? Salat yang diperintahkan, kurban yang diperintahkan. Menurut mazhab Syafi'i,
ini mengatakan bahwa orang yang berkurban tapi atas nama anak yang belum kena kewajibannya, jatuhnya sedekah. Jatuhnya sedekah. Diusahakan jangan sampai menjadi kita semuanya salah niat sehingga menjadi rusaknya amal saleh. Kembali ke awal hadis tadi, amalan anak Adam yang dicintai Allah di hari nahar, di hari pemotongan kurban adalah meneteskan darah hewan kurbannya di tanggal 10 ya Zulhijjah, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. 10 Zulhijjah hari rayanya, 11, 12, 13 hari tasyrik. Tidak sahnya kurban yang dilakukan ini banyak hal. Pertama karena niat tadi. Yang kedua karena kondisi fisik hewan kurbannya yang cacat. Cacatnya cacat permanen, Pak. Matanya buta satu. Jangan dipilih hewan kurban yang butanya satu. Kemudian tanduknya hilang satu. Permanen ini. Nggak bisa pakai dilem. Pakai lem Korea pun nggak bisa, jangan ya. Udah tanduknya patah ya patah. Ini namanya cacat. Kalau cacat berarti ya sudah permanen. Pincang permanen bukan? Bisa sembuh? Bisa. Bisa. Pincang dari lahir ya Pak? Oh, kalau dari Jawa ke sini bawa hewan kurbannya, tiba-tiba di mobil berantem macam-macam, tiba-tiba pincang Pak. Saya yang kelas 1. Itu bukan pincang. Apa nih? Setakat. Diobatin. Bukan ini, bukan cacat ya. Oh, diurut ya. Wajah naim benar. Cacat permanen ini nggak bisa. Jangan rusak amal ibadah kita nanti di hari Idul Adha dengan salahnya hewan kurban yang kita potong. Kemudian korban ini kata-kata dari kata orang bilang qalb, kedekatan. Tapi dalam bahasa Al-Quran ini korban ya korban Pak. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Ada tambahan alif sama nunnya, bukan korban masdar, bukan korban masdar, bukan, tapi korban. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Artinya orang yang berkorban niatkan korban yang dilakukan ini betul-betul menyatakan bahwa dirinya cintanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berkorban orang yang sangat cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kesunahan-kesunahan kurban. Orang yang berkurban idealnya sih motong sendiri sih emang ya. Idealnya motong sendiri, potong sendiri. Di Al-Kahfi pada motong sendiri ya Pak. Hah? Ada juga. Ya, bismillah. Kita pasrahkan pada yang ahlinya. Hanya saja panitia kurban harus menjaga amanat ya Pak. Amanat dengan hewan kurban karena ini amal yang sangat dicintai Allah, ibadah yang sangat luar biasa. Kalau tempat-tempat yang lain kadang-kadang memberikan sebuah kesempatan panitia duluan dikondisikan ya. Insya Allah di sini enggak. Jadi kesempatan keberuntungan buat diri. Insya Allah amanah Allah dahulukan. Apalagi sudah tidak berkorban, ikut bantu korban, tapi justru malah ada kepentingan dirinya untuk itu. Jangan sampai terjadi.
bagi pemotong hewan kurban ini, baik panitia dan sebagainya, idealnya hewan kurban yang akan dipotong memang tidak perlu diperlihatkan benda tajamnya, Pak. Jangan diperlihatkan goloknya. Bahkan orang dulu itu kalau potong hewan itu saya matanya ditutup ya. Bahkan ada yang sampai pakai kain putih, saking hormatnya binatang. Ini mengingat hadis terdahulu, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang memberikan kasih sayangnya terhadap makhluk yang ada di bumi apa saja, yarhamukum man fis sama, niscaya Allah dan para malaikat semuanya yang ada di langit sayang pada orang yang menyayangi di bumi. Jadi makhluk-makhluk termasuk binatang-binatang yang penuh kasih sayangnya pun di Idul Kurban diberikan sayang kepada makhluk itu. Pemotongan hewan kurban semakin tahun semakin baik. Cara merobohkan binatangnya, sapinya yang belum bisa sekarang sudah bisa, cara dengan halus. Saya pesan sehalus mungkin, malah dia pun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan hewan kurban yang dikorbankan itu pun sedang bertakbir. Ya. Korban hewan kurban sedang bertakbir. Ia siap mengorbankan dirinya untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepekaan insting binatang jauh melebihi kita terkadang, karena mereka nggak ngerti dosa. Untuk itu sayangilah kita sebaik mungkin kepada binatang-binatang, apalagi memang yang diperuntukkan untuk kita semuanya berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering motong ayam karena kita makan, untuk menjadikan kita semuanya bisa menghiraukan, menyemangatkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan rasa malas. Maka motong ayam yang kita makan mie ayam dengan hati-hati betul cara motong ayam. Benda yang sangat tajam disiapkan semaksimal mungkin agar tidak rusaknya menyiksa binatang. Rasulullah SAW saking hati-hatinya, potong hewan kurban, diletak bagian leher yang tergantung dengan kalung yang terbiasanya. Berarti di bawah sini ya Pak. Yang motong di sini, bukan di sini Pak. Di sini, di mana kalung diletakkan. Kenapa? Antara pernapasan dengan sini pendek, kalau sini panjang. Saking perhatinya Rasulullah SAW. Orang kalau cabut nyawa kan dari bawah, dari atas terus ke leher. Saking perhatiannya Rasulullah SAW, dipotong hewan kurban jangan dari sini. Oh banyak dagingnya. Saking sayangnya kepada hewan, dipotongnya di sini Pak, di tempat leher, tempat kalung. Itu saking perhatiannya kita Rasulullah karena sayangnya dan binatang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah jangan sampai kita yang mengerti, mungkin sedikit mengerti tentang perihal pemotongan hewan kurban, lakukan dengan yang terbaik. Sering di masyarakat diperbincangkan lebih mana antara kurban dan akikah ya. Akikah dulu apa kurban dulu? Akikah kurban. Kalau akikah ada masa. Potong hewan kurban syatun atau syatan, boleh bisa dengan satu hewan kurban atau dua hewan, satu binatang hewan untuk akikah, atau dua kambing. Syatan kibas atau dua kibas, atau satu kambing atau dua kambing. Akikah. Kalau laki-laki dua, kalau perempuan satu. Kalau nggak sanggup satu nggak masalah. Kemudian akikah ini ada katakan di hadis kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqah. Setiap anak yang dilahirkan tergadaikan dengan akikah. Ghulam itu artinya anak. Perbedaannya, ghulam artinya anak,
berarti akikah lebih spesifik hanya untuk anak, bukan bapak-bapak ibu-ibu ya. Akikah adalah dibatasi bagi anak karena kewajiban atau sunnah muakkadah bagi akikah adalah yang melakukan adalah orang tua, bukan kita sendiri. Jadi kalau bapak dinyatakan saya mau kurban apa saya mau akikah, karena dulu saya belum akikah, saya akikah saja. Kalau sudah besar nggak usah akikah lagi. Bahkan dulu sempat ada di Kebayoran itu orang mengakikahkan orang yang sudah meninggal, sampai segitu. Justru malah yang baik kurban saja, lakukan kurban. Walaupun ada yang mengatakan boleh mengakikahkan dirinya sendiri boleh. Hal ini hal yang memang berkaitan dengan fikih dan kemudian banyak khilafnya. Namun kita ambil positifnya saja. Mari kita memberikan satu amal soleh, menjadikan amal soleh amal-amal yang terbaik buat kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah li rabbik sama aja. Salat karena Tuhanmu, berkurbanlah juga atas nama Tuhanmu. Jadi yang perlu bersama-sama disiapkan adalah lillah. Seluruh amal ibadah yang dilakukan kesempurnaannya karena Allah. Ngaji karena Allah, sedekah karena Allah, berangkat haji karena Allah, kemudian berangkat umrah karena Allah, berkorban karena Allah. Ini semuanya karena Allah, tergantung kepada niat. Jangan rusak niat kita berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang terakhir surah Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu Rasulullah SAW wafatnya anak laki-laki dua-duanya. Rasulullah dihina, dicaci maki. Rasul dianggap kemudian lemah, bahkan umatnya pun lemah. Fa inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu dialah yang terputus akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa kajian sebutkan bahwa jangan sampai karena Rasulullah saat ini sudah tiada pewaris Rasulullah ini, tetap jangan sampai terputus kita semuanya kepada pewaris Rasulullah. Zuriyah Rasulullah masih banyak ya. Selama zuriyahnya baik, ya yang menjadikan amannya bangsa kita. Ahlul Baitul Mustafa Tuhuri, Ahlul Baitul Mustafa Tuhuri. Ahlul Baitul Mustafa itu ahli bait Tuhuri Rasulullah. Al-Mustafa yang terpilih, At-Tuhuri yang bersih, yang suci. Hum amanun fadzakiri. Inilah yang menjadikan jaminan amannya sebuah wilayah, sebuah di Ad-Dibai ini ada yang menyatakan bahwa zuriyah Rasulullah yang baik-baik, yang suci, yang bersih. Ini pun harus kita bersama-sama hormati, termasuk para pewaris Nabi, para ulama, para asatidz, para kiai, para ajengan semuanya. Jangan sampai kita jauh dengan mereka. Jangan sampai jauh dengan mereka. Yuk ngaji, kumpul di masjid-masjid, di majlis-majlis mana gitu ya, bersama-sama kita untuk mendekatkan mereka. Kita dekatkan mereka dengan para habaib yang baik-baik, yang suci-suci, yang bersih-bersih, mengajak kepada
kiai-kiai, ulama-ulama, para asatidzah, para ulama, para orang yang ditokohkan, al-arifin, yang arif, yang bijaksana, yang ma'rifatullah, ini senantiasa kita dekati mereka. Ini salah satu di antara pesan Rasulullah agar tidak terputus rahmatnya Allah pada kita sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi nikmat yang banyak hakikatnya Allah peroleh buat kita. Dan sekali sampaikan bahwa perihal kurban bukanlah perihal kemampuan. Ingat, kurban adalah perihal kemauan. Orang yang mau pasti bisa. Orang yang mau pasti usahakan. Orang yang mau pasti akan ikhtiar semaksimal mungkin. Ada seorang nenek-nenek di daerah yang sangat terpencil. Nenek-nenek hanya ia masuk ke sebuah tempat lembaga lansia, taman lembaga lansia. Kemudian diarahkan, dididik. Kemudian dia punya uang sedikit, padahal di rumahnya enggak hidup kesederhanaan. Ia pegang uang, ditaruh di jadik, ya. Jadik itu apa? Kayak samping apa namanya? Tapi dikasihkan ke ustadznya, ustadz, ini saya punya uang, titip saya untuk kurban. Ya, titip buat kurban. Pas titip buat kurban, tiba-tiba ternyata uangnya mungkin masih kurang, ya. Besok harinya tambahin lagi uangnya. Ustadz, ini titip buat kurban, cari uang kurban yang gede, yang besar. Cari uang kurban yang besar. Nenek, Pak. Kalau rumahnya sangat sederhana, hidupnya pun sangat sederhana. Lihat kondisi rumahnya itu sederhana sekali. Kemudian nenek itu nitip sama ustadznya, sampai akhirnya ia punya rezeki makan memelihara hewan binatangnya. Akhirnya tiap tahun dia berkorban. Sebuah keyakinan yang tumbuh dalam diri kita dan harus bersama-sama diyakini. Uang yang diberikan, baik infak, baik haji, baik umroh, ini hakikatnya menghilangkan kefakiran. Harus yakini. Yanfiyadul faqra, bahwa dengan umroh, dengan haji, termasuk dengan kurban, apalagi dengan sedekah, semua kegiatan ibadah yang kita keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah akan menghilangkan kefakiran. Ini yang perlu digarisbawahi dalam kesempatan kali ini. Ya, yang seperti kurban, alhamdulillah, yang haji ya haji, yang umroh ya umroh, yang sedekah ya sedekah, yang tenaga menunjukkan dan tidak rasa. Mungkin ini saja barangkali kesempatan kali ini. Mohon maaf, dan kita doakan informasinya. Ada yang berangkat haji ya Pak Dasad ya, sama istrinya ya, Pak Ustadz Faisal Harun ya. Kemudian satu lagi siapa? Yang ibunya? Satu lagi siapa? Ustadz Harto. Baik. Doakan mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan melaksanakan rangkaian ibadah di tanah suci ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah hajinya mabrur, umrohnya mabrur, kehidupan yang senantiasa selalu disyukuri, amal ibadah yang dikabul Allah Subhanahu wa taala, dosa yang terampuni, dan perniagaan yang tak akan pernah hancur, bahkan rahmat berkah Allah berikan untuk mereka yang berangkat ke tanah suci. Untuk jamaah kita yang berangkat ke tanah suci, Pak Ustadz Hartono sama keluarga ya, Pak Dasad,
kesabarannya ya Allah dalam taat kepadamu ya Allah. Jadikan ia senantiasa selalu ingat lisannya untuk berzikir, hatinya mengingat berzikir, mengingatmu ya Allah. Yang sudah wafat ya Allah, lapangkan jalan razanya, berikanlah kelipatan kebaikan bagi mereka karena mereka berjuang untuk membesarkan kami dalam doa.